Dokter Lia dan Dokter Heli. Sebelum kita lebih jauh, ada baiknya kita mungkin perkenalan dulu ya untuk dokter-dokter. Untuk pertama Dokter Lia dulu, silakan dok. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Lia Anggraini atau bisa dipanggil Dr. Lia. Saya bertugas di Puskesmas Pantoloan sejak April 2022 dengan status dokter CPNS. Nah, saya sudah menikah, punya anak satu, tinggalnya di Jalan Durian di Palu Barat. Saya lulusan dari Universitas Tadulako tahun 2018. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih dokter. Selanjutnya Dokter Nurleli, silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurleli Sihombing, bisa dipanggil dengan Dr. Leli. Dari marga kelihatan ini kalau saya ini aslinya Sumatera Utara, cuman merantau kemari dan insya Allah akan berdedikasi di UPTD Puskesmas Pantoloan. Oke, masih ada dok? Sudah cukup. Oke, demikian tadi sedikit perkenalan dari dua dokter kita, dua narasumber kita. Selanjutnya ada materi kita pada pagi hari ini tentang mengenal diabetes pada lansia dan ibu hamil. Sedikit pengantar dari saya. Jadi dokter Lia ini dia di sini melayani ibu hamil dokter ya? Ya, ya. Kebetulan untuk saat ini di Puskesmas Pantoloan saya dipercayakan untuk memegang pemeriksaan di KIA atau di Poli KIA untuk ibu hamil. Jadi semua tentang ibu hamil nanti boleh konsultasi di Puskesmas Pantoloan, boleh ketemu saya. Oh, gitu. Jadi ibu hamil silakan serbu dokter Lia. Kalau dokter Leli di dokter ya. Iya. Oke, jadi langsung saja ke inti pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal DM diabetes mellitus pada ibu hamil dan lansia. Untuk yang pertama, yang saya tanyakan itu, bagaimana sih diabetes pada lansia? Jadi pertanyaan saya sama dokter Leli dulu ya. Silakan dok. Bismillah, kita sharing-sharing nih ya. Mungkin kalau kita mau bicarakan tentang diabetes pada lansia, kita kayaknya harus tahu dulu tuh diabetes itu apa sih, gitu. Supaya kan kalau bahasa Melayu tuh tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak tahu apa itu penyakitnya, kita nggak akan sayang dan kita tidak akan berusaha untuk mencegah penyakitnya kan, gitu. Jadi diabetes itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh yang dikarenakan terjadinya gangguan pada insulin. Nah, insulin ini dihasilkan dari mana? Insulin ini dihasilkan dari salah satu organ di dalam tubuh yang kita sebut sebagai pankreas. Nah, kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kekurangan insulin atau tidak terproduksinya insulin ini yang bisa menyebabkan terjadinya terakumulasi atau menumpuknya itu kadar gula darah di tubuh kita. Untuk pada lansia itu pengaruhnya adalah sedikit insulinnya. Beda kalau dia di tipe yang diabetes tipe 1 itu dia pengaruhnya dari tidak terproduksinya insulin. Nah, itu sering pada anak-anak atau dewasa muda. Oke. Kalau untuk ibu hamil sendiri, diabetes itu gimana dok? Iya. Seperti yang tadi dokter Leli sudah jelaskan ya, kalau untuk diabetes mellitus itu secara umum seperti itu gambarannya. Jadi kalau pada masa kehamilan atau diabetes pada ibu hamil, mungkin dia lebih fokusnya pada saat kehamilan, misalnya dia baru terdeteksi kalau dia ada diabetes mellitus. Biasanya itu kita baru tahu pada saat pemeriksaan kunjungan pertama atau antenatal care pertama. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya sebelumnya dia sudah punya riwayat diabetes mellitus, berarti itu bukan diabetes mellitus gestasional atau bukan pada kehamilan, tapi memang sudah ada riwayat DM tipe 2. Itu juga tetap beresiko untuk diabetes mellitusnya pada kehamilan nantinya, seperti itu.
selanjutnya dok, kalau untuk faktor risiko diabetes mellitus untuk lansia itu seperti apa dok? Faktor risiko. Mungkin kalau kita mau bahas faktor resiko, kita akan mengeneralisasikan, ya. Karena kan lansia ini merupakan salah satu faktor resiko, yaitu umur. Semakin tua umur, otomatis terjadi penurunan fungsi dari sistem, yaitu degeneratif segala sistem tubuh. Itu yang menimbulkan bisa menjadi faktor resiko dari lansia. Selain umur juga ada namanya ras, kemudian ada juga dia obesitas, kemudian lifestyle yang tidak terlalu baik itu juga mempengaruhi sebagai faktor resiko. Kalau untuk ibu hamil sendiri gimana? Ya, saya melengkapi nih ya. Tinggal melengkapi Iya. perbedaan antara lansia Iya. dan ibu hamil. Kolaborasi. Jadi Kolaborasi. ya, secara garis besar seperti itu. Kalau untuk faktor resiko pada ibu hamil, dia seperti yang tadi. Kalau dia punya riwayat diabetes pada keluarga, itu sudah ada resikonya. Toh, satu resiko pertama diabetes pada keluarga. Kemudian yang kedua, adanya resiko diabetes sebelumnya. Boleh sebelum hamil atau riwayat diabetes pada kehamilan yang sebelumnya, itu ada resikonya juga, dia 2 kali lebih beresiko seperti itu. Terus faktor resikonya yang seperti tadi, obesitas, kegemukan atau penaikan berat badan yang berlebihan, terus usia kehamilan juga yang lebih tua. Jadi sebenarnya disarankan itu baiknya kita hamil itu namanya kita berencana ya. Jadi kita kalau berencana hamil itu baiknya di bawah usia 40 tahun. Karena kenapa? Kalau di usia 40, di atas 40 tahun atau 40 tahun itu sudah banyak faktor resiko yang mengikuti begitu. Jadi sebaiknya kita rencanakan dengan baik, karena sebenarnya semua faktor resikonya itu bisa dideteksi kalau kita rajin untuk periksa kesehatan. Makanya itu biasanya kita sering ingatkan ibu-ibu hamil untuk datang pemeriksaan kesehatan dari kunjungan pertama. Jadi dari trimester pertama sudah harus datang periksa, karena itu dokter sama bidannya mau deteksi apa-apa saja yang kemungkinan faktor resikonya, apakah itu memang sudah terdeteksi dari trimester pertama atau memang ada riwayat-riwayat sebelum kehamilan yang sekarang, seperti itu. Oh ya, berarti untuk pemeriksaan kehamilan itu memang pentingnya itu dari trimester pertama. Iya, harusnya. Iya, sekarang ini mungkin masih banyak ibu-ibu hamil yang kurang perhatian. Iya, dokter betul. Akhirnya biasanya datang nanti sudah trimester ketiga atau trimester kedua. Atau sudah pembukaan. Kepala bayi sudah di depan ya. Oke, jadi sebaiknya seperti dokter Idam tadi, pemeriksaan awal itu sangat penting. Betul sekali. Oke, kalau untuk tanda dan gejala DM pada ibu hamil seperti apa? Ya, tanda dan gejalanya itu sama seperti diabetes pada umumnya, baik pada dewasa ataupun pada lansia. Ibu hamil juga sama, dia pertama itu sering minum, jadi sering rasa haus, ya, sering buang air kecil, sama sering mudah lapar. Terus tapi dia itu plusnya ada, biasanya kita lebih cepat lelah. Jadi kalau ada ibu hamil rasa-rasanya kemarin kok kerja ini bisa dikerjakan, tidak mudah lelah, sekarang sudah lebih mudah lelah padahal baru trimester awal. Terus lebih cepat ngantuk, ada mual muntah, atau bahkan bisa ada gejala sakit kepala, pusing, ataupun matanya berkunang-kunang. Nah, itu sudah wajib waspada, boleh untuk datang kontrol supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sama pemeriksaan laboratorium lengkapnya, seperti itu. Berarti kalau untuk gejala DM pada ibu hamil sendiri hampir sama Iya. gejala hamil pada umumnya, dokter. Iya. Makanya harus dilakukan pemeriksaan lebih dari awal kehamilan. Iya, betul sekali. Kalau untuk lansia gimana dok? Apa ada perbedaan antara gejala dari ibu hamil sama lansia? Sama sih, sama seperti yang diuraikan oleh dokter
dia bahwa kalau gejala umumnya itu biasanya kita bilang 5P, yaitu polidipsi artinya dia haus, lebih sering haus, kemudian polifagi dia artinya lebih sering makan, lebih cepat lapar, kemudian agak mulai saya tuh sebenarnya. Kemudian ada namanya poliuri, artinya dia lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, tapi pola makannya masih dalam kondisi yang biasa, sama gatal atau pruritus. Nah, 5 gejala ini memang paling sering kita mengarahnya ke diabetes, tapi tetap dari gejala ini kita harus lakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasikah bahwa gejala ini memang mengarah ke diabetes atau tidak. Kalau untuk kriteria pemeriksaan DM sendiri itu apa berbeda dengan pemeriksaan penyakit-penyakit lainnya? Atau apa yang membedakan? Maksudnya yang lebih spesifik lah pemeriksaannya untuk lansia dulu. Sebenarnya sih kalau untuk DM diabetes, kayaknya kalau untuk baik itu yang diabetes pada kehamilan ya dok ya, ataupun diabetes lansia, sebenarnya sih hampir sama pemeriksaannya. Kita kalau untuk tahap awal untuk di puskesmas, di mana semua fasilitas pelayanan kesehatan primer bisa untuk melakukan itu, ada namanya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Artinya kita tidak melihat apakah itu pasien yang makan atau tidak. Asal kita mendapatkan pasien dengan mengarah ke gejala diabetes, kita bisa periksa labnya. Bila gula darah sewaktunya lebih dari 200, maka kita bisa mengkonfirmasikan ke diabetes. Kemudian ada namanya tes toleransi glukosa. Kalau itu kita lihat dulu dia puasanya berapa nilainya, kemudian kita kasihkan dia asupan makanan kurang lebih 2 jam, kita periksa kembali. Apabila terjadi peningkatan kadar gula darah kembali yang setelah beliau makan lebih dari 2 jam itu, bila gula darahnya naik lebih dari 200, kita konfirmasikan kembali ke diabetes. Satu lagi ada namanya itu pemeriksaan HbA1c. Ini biasanya paling sering kita lakukan per 3 bulan sekali. Kita mau melihat lebih sebenarnya kayaknya ke arah terapi sih. Apakah obat-obatan yang kita berikan ini adekuat tidak dengan pasien? Kalau untuk ibu hamil sama dokter ya? Iya. Atau ada tambahan? Kalau pada ibu hamil sama, cuman itu kalau kan seperti tadi saya bilang kan ada faktor resikonya. Jadi kalau seandainya ibu hamilnya dengan faktor resiko yang seperti tadi saya sudah sebutkan, jadi dia itu harus diperiksa kadar gulanya itu sebelum kehamilan atau paling lambat pada saat kehamilan trimester awal. Jadi ANC-nya pertemuan pertama. Bukan ANC pertemuan pertama tapi trimester 2-3 ya. Jadi dia harus pertemuan pertama itu trimester 1. Biasanya kayak begitu kan. Pas dilihat bilangnya oh iya ini kunjungan pertama, cek diperiksa loh ini sudah trimester 2, trimester 3. Jadi kita juga kerepotan kan mau deteksi lebih awal jadinya tidak tersampaikan begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak ada resiko, boleh diperiksa pada trimester pertama sudah cukup. Jadi kalau seandainya tidak ada resiko di trimester pertama saja seperti itu. Pokoknya yang intinya itu lakukan pemeriksaan sedini mungkin dokter ya. Betul. Untuk terapi pengobatan sendiri pada ibu hamil seperti apa dok? Apa ada treatment khususnya? Ya. Kalau pada ibu hamil kita lakukan pemeriksaan dulu seperti yang tadi sudah disebutkan dokter Leli. Jadi kita periksa dulu kalau kadar glukosanya itu gula darah puasanya lebih dari 126 ataupun gula darah sewaktu itu di atas 200, kita konfirmasi kembali boleh pakai HbA1c tadi atau kita lakukan pemeriksaan kembali 2 minggu berikutnya kalau dia tidak beresiko. Tapi kalau memang dia beresiko dan sudah dilakukan konfirmasi pemeriksaan, jadi kita boleh mulai terapi. Untuk pengobatannya sama, biasanya kita kasihkan metformin. Kalaupun kita kasihkan juga biasanya insulin, kita lihat dari kondisi pasien. Nanti kita tetap sebagai dokter umum pasti kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan dan dokter penyakit dalam. Jadi biasanya kalau
ada pasien ibu hamil yang datang untuk kunjungan pertama, dokter yang harus periksa. Jadi setelah diperiksa oleh bidan, dokter yang analisa pemeriksaannya, dokter juga mengkonfirmasi kembali semua faktor resiko yang bisa terjadi. Jadi setelah deteksi, di situ kita bisa lakukan rujukan berencana. Jadi kalaupun misalnya ada permasalahan dari trimester pertama, kunjungan pertama itu kita sudah rujuk. Nah, itu supaya kenapa pada saat ibu hamilnya menjalani masa kehamilannya, apa-apa yang sudah menjadi resiko itu sudah bisa kita eh, kendalikan seperti itu. Betul. Iya, betul sekali. Jadi jangan sampai ada komplikasi ya. Kalau untuk komplikasi yang bisa ditimbulkan dari ibu hamil sendiri seperti apa? Kalau komplikasinya itu kan ada dua, bisa ke ibu atau bisa ke bayi atau janinnya ya. Kalau untuk ke ibu hamilnya itu yang pertama komplikasi pada saat persalinan, yang seperti itu. Jadi bisa juga dia beresiko jadi preeklamsi atau eklamsi. Apalagi kalau dia ada temennya. Ini diabetes ada temennya kan. Biasanya tuh temennya kalau diabetes ya hipertensi jadi kalau orang gula biasanya sudah ada juga temannya tekanan darah tinggi. Jadi kalau sudah ada itu dua, wah kita wajib waspada. Itu sudah jadi komplikasi yang paling kita coba untuk cegah, itu preeklamsi sama eklamsi. Terus yang selanjutnya kalau sama bayinya bisa jadi anaknya itu resiko lahir dengan kelainan kongenital, jadi cacat bawaan gitu. Terus bisa juga lahir dengan kelebihan berat badan atau kadar gula darah si bayinya nanti itu rendah. Itu juga beresiko nanti bayinya bisa kejang atau ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti beresiko pada saat bayinya lahir. Dan yang paling kita tidak mau itu adalah kematian janin di dalam rahim ya. Itu jadi sebenarnya diabetes pada ibu hamil ini juga memberikan sumbangsi untuk kematian ibu dan kematian bayi seperti itu. Berarti penyakit DM ini sendiri sebenarnya sangat ini ya dok ya, untuk ibu hamil ya. Iya. Sangat harus lebih diberikan perhatian lebih untuk ibu hamil dokter ya. Oke, kalau untuk lansia sendiri gimana dok? Sebenarnya sih kalau komplikasinya sama terapis pengobatannya, apakah ada perbedaan? tidak ada sih sebenarnya ya. Kalau untuk pengobatan seperti disampaikan oleh Dokter Lia bahwa mungkin untuk pasien tahap awal datang ke puskesmas itu yang diagnosanya yang gejala klinisnya itu mengarah ke peningkatan kadar gula darah, pasti kita akan konfirmasikan ke pemeriksaan lab kan. Nah setelah itu kita biasanya pasti pemberian obat oral dulu, kita kasihkan dulu beliau obat oral, kita evaluasi per 3 bulan, nanti bisa kita bantu dengan pemeriksaan HbA1c tadi. Kalau seandainya dari pemeriksaan HbA1c masih dianggap adekuat dengan obat oral, kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata mungkin ada banyak faktor ya, apakah pasiennya tidak minum teratur kah, atau dia masih tidak menjaga pola hidup, nah itu kan otomatis terapinya tidak sesuai kan dengan klinisnya pasien. Jadi mungkin kita akan mengkonfirmasikan ke dokter spesialis, untuk pasiennya akan kita rujuk ke fasilitas yang lebih baik gitu. Untuk komplikasi jelas kalau seandainya dia tidak tertangani dengan baik bisa mengarah ke stroke, bisa mengarah itu kenapa? Karena diabetes itu atau gula darah yang terlalu tinggi itu dia menimbulkan kerapuhan pada pembuluh darah. Apalagi kalau dia ada temennya lagi, itu kayak dibilang sama dokter ya, hipertensi itu dia cepat itu untuk kayaknya ini tidak bisa sohib, teman akrab cari kayaknya. sahabat. Bestinya. Kalau sendiri kayaknya kurang afdol. Iya. Jadi kalau dia sudah dapat temennya, wah sudah jaga-jaganya itu harus semakin ini kita. Waspada, harus lebih lagi waspada ya dokter ya. Oke. Untuk pencegahannya sendiri gimana dok? Pencegahannya supaya di sini pencegahannya itu mungkin lebih ke lansianya dan juga lebih ke keluarganya lah, apa yang harus mereka lakukan atau mereka perhatikan terhadap orang tuanya mereka. Betul ya, memang lansia ini masalahnya komplikasinya banyak. Jadi
lansianya sudah banyak, di lingkungannya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang pencegahan, mungkin kita pertama lihat dari faktor si lansianya ya. Dia kan sudah mengalami penurunan segala fungsi. Jadi memang pertama itu dia harus memperhatikan itu asupan dietnya. Terkadang memang lansia ini kita bilang jangan makan ini atau kurangi makan ini, dia makan juga. Nah, itu berarti peran keluarga pendamping di situ untuk menasihati lah atau mengingatkan lansia itu. Porsi makannya bagaimana nih dok? Kalau pasien diabetes nih, nanti banyak bilang saya nggak makan nasi dok, gula saya tetap naik ini dokter, bagaimana ini? Jadi saya makan saja nasi. Sebenarnya gini, prinsipnya itu adalah dia harus seimbang. Kita tidak meminta dia untuk tidak makan nasi, tapi porsilah yang seimbang. Gitu. Jadi di situ harus ada sayurnya, harus sudah ada proteinnya, ikannya, harus sudah ada nasinya dalam takaran yang seimbang dan jangan berlebihan. Itu prinsip yang pertama ini. Jadi jangan bilang saya tidak makan nasi, gula saya tetap naik. Ya kalau kamu tidak makan nasi tapi kamu makan cemilan semua ya sama aja gulamu akan tetap naik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena porsi makan itu seimbang, usahakan makanan yang dikonsumsi itu harus dengan gizinya. Gitu. Terkadang memang lansia ini mungkin maunya saja. Jadi dia pinginnya hanya makan ini saja yang dia makan. Dia suka yang itu jadi itu saja. Kalau dia tidak mau, tidak dikasih, dia marah, dia ngambek. Nah itu lagi ribetnya lagi keluarganya ini. Jadi kalau memang sudah seperti itu, diingatkan kembali kepada lansianya bahwa gizinya itu memang harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya adalah jadwal makannya. Ya kembali lansia kalau sudah tidak mau makan ya tidak akan mau makan. Kita harus ingatkan, atau bahkan dia lupa kalau dia sudah makan. Itu pernah kejadian. Dia sudah makan, dia bilang saya belum makan, padahal dia sudah makan. Jadi dia harus teratur, jadwal makannya itu harus teratur. Kalau dia mau makan lagi sedangkan dia sudah makan, itu kita kembali perannya untuk ingatkan, ibu sudah makan, jadi stop dulu. Sedangkan kita biasanya sudah lupa tadi makan. Saya juga. Jadi kalau ada yang suka lupa sudah makan, jadi dipanggil nenek saja. Siap-siap ya. Saya ada gitu. Oke, kalau untuk ibu hamil apa ada treatment tersendiri untuk pencegahannya? Ya, kalau untuk ibu hamil pencegahannya kurang lebih sama. Pertama itu asupan dietnya, jadi makanannya itu harus yang bergizi, apalagi kalau selama kehamilan. Jadi sebenarnya kita harusnya itu atur makannya itu sebelum masa kehamilan. Jadi kalau sudah mau rencanakan mau hamil, pokoknya itu betul-betul yang sudah merencanakan dengan baik, makannya harus teratur, gizinya sudah harus dicukupi. Jadi sebenarnya mencukupi gizi itu bukan pada saat kita sudah hamil, seperti itu. Sama seperti pemberian asam folat. Sebenarnya kita kasihnya itu dimulainya bukan pada saat kehamilan trimester awal, tapi harusnya dimulai 2 bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi makanan bergizi, kemudian kurangi makanan-makanan yang terlalu mengandung gula tinggi. Iya, biasa kan kalau ibu hamil itu suka makan manis-manis dong. Iya, betul. Terus kita coba juga kontrol kenaikan berat badan. Jadi harusnya kalau seandainya mau hamil, itu kenaikan berat badannya harus diukur. Oh iya. Biasanya tidak obesitas. Iya, betul seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kita ukur IMT-nya apakah sudah sesuai ataukah dia obesitas. Kalau obesitas dan mau merencanakan kehamilan, baru mau merencanakan istilahnya kan, jadi harusnya diturunkan dulu berat badan, kita diet dulu, jaga pola makan dulu, baru sambil kita ikhtiar buat promil ya, program kehamilannya seperti itu. Dok, yang saya mau tanyakan ini kan banyak. Biasanya kalau ibu hamil itu dibilang jangan makan manis-manis, jangan makan terlalu manis. Nanti anaknya besar. Itu gimana? Memang ada pengaruh atau apa? Ya, seperti tadi yang saya bilang kan, kalau untuk komplikasi
konsultasi diabetes pada kehamilan atau diabetes mellitus gestasional ini biasanya itu pada bayinya lahirnya dengan biasa kita bilang bayi besar. Iya. Atau dalam bahasa medisnya itu makrosemia toh. Jadi kalau betul memang yang dibilang, cuman kan itu dalam bahasa awam toh, jangan makan manis-manis yang terlalu banyak, nanti bayinya besar, betul seperti itu. Nanti dia berpengaruh, tapi yang paling kita takutkan kalau pertumbuhan janinnya itu terhambat. Jadi kita lihat misalnya besar ternyata perut ibunya, tahu-tahu bayinya di dalam tidak sesuai berat badannya, taksiran berat janinnya tidak sesuai, tidak normal dari yang seharusnya kita harapkan, seperti itu. Iya, iya dok. Ini kan kalau seperti yang kita lihat itu kebanyakan itu kan perutnya ibu hamil itu ada yang besar, Iya, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, ada juga yang bilang kulit perutnya tebal, kulit perutnya tipis. Jadi kan itu sebenarnya untuk biasakan orang bilangnya perutnya kecil, bayinya kecil. tidak berkembang. Jadi kan bikin ibu hamil itu biasanya jadi perasaan Was-was iya, ya, was-was. jadi takut. Jadi untuk meluruskan itu sebenarnya bagaimana dok? Supaya ibunya juga senang, tidak takut, tidak Iya. was-was dengar-dengar kata orang. Ya, kalau untuk itu kita biasanya lakukan konsultasi gizi ya. Nanti bisa juga di puskesmas sudah kita coba lakukan. Jadi kalau pasien bumilnya ini datang pada kunjungan pertama, kita sudah wajib periksa ukur itu berat badan, tinggi badan, terus lingkar lengan atas. Itu fungsinya kenapa? Itu sebagai standar kita. Jadi selama masa kehamilan kita lihat apakah perkembangan berat badannya ibu ini selaras dengan kenaikan berat janinnya, ataukah berat badannya ibu saja yang naik, ternyata janinnya tidak ada penaikan berat badan atau bahkan pertumbuhannya lambat, seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya kita harus perhatikan, itu fungsinya kenapa bidan-bidannya sedikit-sedikit ibu ayo turun ke puskesmas ya. Jadi bidannya sudah sering ingatkan. Jadi baiknya mungkin kita sebagai masyarakat atau ibu hamil lebih fokus untuk menjaga kesehatan dari janin kita, seperti itu. Kembali lagi sebenarnya pemeriksaan awal tetap dokter ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk lansia, dok, lansia ini kan seperti yang dokter bilang tadi kan banyak kalau kita di sini bilang banyak merajunya. Kayak misalnya dia mau sesuatu tapi misalnya tidak diizinkan sama keluarganya, Tidak dituruti. biasanya sudah ngambek, maraju lah orang sini bilang ya. maraju. Sebenarnya dok, bagaimana apa sebaiknya dilakukan keluarganya untuk bisa memberitahu bapaknya nih, untuk mensiasati bapaknya ini supaya mendengarlah apa yang baik dilakukan bapaknya. Terus seperti ini, kebanyakan itu kan keluarga juga tidak tahu sebenarnya ini tidak boleh diberikan bapaknya, kan biasanya juga seperti ini dong. Anak yang pertama bilang kasihlah sedikit, tidak apa-apa. Ada juga yang bilang, adiknya yang kedua bilang jangan, nggak boleh, nanti bapak ini gini ya. Sebenarnya boleh diluruskan lah dok, supaya adik kakak ini tidak berpecahan. Tapi ini kan kita kembali ke pendamping berarti jatuhnya ya. Nah sebenarnya salah satu pilar dalam tata laksana diabetes itu adalah pemberian edukasi. Kalau edukasi untuk lansia mungkin susah ya, karena kan satu egoisnya lansia ini sudah di atas nih, gitu. Jadi kita mungkin untuk pemberian edukasinya mungkin lebih ke pendampingnya yang ada di sekitar. Makanya penting kenapa? Sebenarnya saya sangat berharap sekali setiap lansia yang berkunjung ke puskesmas itu ataupun ke pusat pelayanan kesehatan lainnya itu didampingi, gitu. Jadi kita itu enak berkomunikasi. Saya sampaikan A, pasiennya nanggapi B, sampai ke keluarga jadi C. Nah, itu kan tidak terjadi hubungan komunikasi di situ. Makanya
yang kita pinginnya bahwa semua lansia itu ada pendampingnya supaya kita enak nih menyampaikan yang tidak boleh adalah ini, yang harus dilakukan adalah ini gitu. Dan ini nanti diharapkan yang mendampingi saat berkunjung ini menjadi penyalur informasi ke keluarganya. Nanti dia yang akan menyampaikan informasi ke saudara-saudara atau lingkungan yang terdekat dari si lansia itu sendiri. Gitu. Berarti kalau untuk lansia sendiri, memang sebenarnya yang paling penting dan paling berpengaruh itu peran serta pendamping dokter ya, peran serta keluarga. Sedangkan kalau untuk ibu hamil sendiri itu yang sangat penting itu pemeriksaan sedini mungkin. Iya, betul. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dok dari perbincangan kita tentang Jadi mungkin sedikit ini ya bahwa kita-kita ini di atas usia 35 tahun ini udah boleh nih screening. Screening gula darah. Nah, kenapa? Itu karena gula darah itu kan dia prosesnya akumulasi. Dia itu menumpuk. Dia bukan yang sifatnya instan. Jadi kalau kita mulai screening dari awal dan kita tahu dari awal, kita bisa cegahnya itu lebih dini. Kita bisa mulai perubahan pola hidup, perubahan pola makan. Dari situ itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tekankan bahwa kita harus mulai menyayangi lansia-lansia kita dengan segala bentuk penyakit yang ada di lingkungannya, maksudnya di dirinya gitu. Karena kembali lagi kita ini akan menjadi lansia, ya betul kan? Maksudnya hidup itu berputar. Kalau kita tidak sayangi dia, belum tentu nanti ketika kita tua kita akan disayangi oleh orang yang setelah kita. Jadi perhatikan lansia. Insya Allah kami di Puskesmas Pantoloan akan berusaha untuk membantu dari sisi kesehatannya dalam bidang edukasinya. kalau sendiri dok apa ada yang Iya, kalau dari saya untuk ibu hamil baiknya seperti tadi lakukan deteksi dini secepat mungkin pada saat trimester 1 itu itu pada saat ANC kunjungan pertama. Jadi kenapa? Jadi dari survei yang sudah dilakukan itu dari 10 wanita setidaknya itu ada satu yang bisa berpotensi mengalami diabetes mellitus apalagi pada saat kehamilan. Nah, itu juga menyumbangkan kematian ibu di peringkat ke-9 di dunia. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian bukan cuma untuk ibu hamilnya tapi untuk bapak-bapak, suami yang mendampingi biar ibunya lebih semangat juga untuk datang berkunjung kan. Terus juga peran keluarga untuk bisa lebih memperhatikan ibu hamil biar ibunya tidak stres karena biasanya utamanya kita perempuan ya pada saat kehamilan pertama itu kita pasti merasa agak ya banyak perubahannya baik hormonal maupun dari fisik, misalnya berat badannya naik, terus lihatnya sudah tidak cantik, seperti itu kan. Aduh, kok ini muka saya jadinya kusam pada saat hamil seperti itu. Jadi itu yang harus kita rangkul ibu hamilnya. Oh tidak, jadi ditenangkan dia, jangan sampai dia sudah dengan stresor seperti itu terus di rumah ternyata ribut. Biasanya begitu kan ribut. Suaminya ndak punya waktu untuk perhatikan istrinya, anak-anaknya yang diurus banyak, terus ibunya sendirian, itu juga jadi salah satu pemicunya. Jadi akhirnya tensinya ataupun gula darah ibu hamilnya naik terus. Seperti itu. memang kebanyakan ibu-ibu hamil sih curhatnya masalah itu dong. Iya betul. Iya. Iya. Oke, kalau ini apa namanya dok untuk ibu hamil sendiri, apakah nanti ini akan ada inovasi baru? Iya. Entah dalam hal komunikasi atau apa namanya dalam komunikasi ibu hamil sama dokternya atau apa untuk kedepannya apa ada inovasi baru dari Puskesmas Pantoloan atau Iya, jadi untuk saat ini khususnya di Puskesmas Pantoloan itu kita sementara mempersiapkan untuk
program untuk ibu hamil. Jadi kita lakukan pemeriksaan secara lengkap, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan lengkap. Nantinya itu yang sekarang itu kita mengacu pada buku KIA. Ibu-ibu hamil mungkin punya buku KIA seperti ini ya, buku pink. Jadi saya sebutnya ini diari ibu hamil sebenarnya. Jadi kemanapun ini harus wajib dibawa ya. Kalau mau ke puskesmas wajib bawa, mau USG ini juga wajib dibawa. Pokoknya kemanapun ini jadi pegangan. Kalaupun misalnya nanti ibu hamilnya ganti dokter seperti itu. Jadi bisa dokter yang sebelumnya kan sudah buat catatan di sini. Jadi kita bisa lakukan pemantauannya lebih terarah seperti itu. Nanti di puskesmas kalau datang kunjungan itu kan kalau untuk yang kemarin itu dia 6 kali. Yang sekarang tetap 6 kali tapi dengan perubahan untuk revisi 2021-nya itu perubahannya di trimester 1 kita lakukan pemeriksaan 1 kali dengan pemeriksaan dokter ya. Jadi dilengkapi dengan pemeriksaan dokter. Fungsinya kenapa? Karena kita mau lakukan deteksi resiko sedini mungkin. Terus yang pada saat trimester kedua kita lakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali oleh bidan. Ini kemudian akan dilanjutkan pada saat trimester ketiganya itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi di trimester 3 1 kali pemeriksaan itu atau kunjungan itu dilakukan untuk dokter umum. Jadi sebanyak 6 kali pertemuan dalam satu masa kehamilan itu paling minimal ya, paling minimalnya. Wajibnya itu pokoknya itu tidak boleh kurang istilahnya. Kalau mau lebih ya silahkan lebih bagus. Tapi istilahnya itu yang tidak boleh kurang. Jadi harus 2 kali ketemu dokter umum. Kenapa? Di awal kita lakukan deteksi pada saat trimester ketiga itu yang kita lakukan adalah rujukan berencana kalau seandainya ada komplikasi yang ditemukan yang bisa menjadi penyulit pada saat persalinannya nanti. Nah, terus ini juga yang sekarang lagi kita coba lakukan, ada nanti konsultasi online atau telekonsultasi. Yang pertama ini kita cobakan untuk ibu hamil dulu. Jadi ibu hamil boleh konsultasi, boleh hubungi nanti ke nomor kontak konsultasi online-nya kalau ada keluhan. Jadi itu boleh dihubungi via WhatsApp atau SMS, boleh juga via telepon. Jadi tidak dibatasi, ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah jalan, nanti akan kita share di Facebooknya Iya, Puskesmas Pantauan. iya, betul. Oke, masih ada yang ingin disampaikan dok? Ada lagi? Salam lansia. Salam lansia. Dokter Lia gimana, masih ada dok? Itu aja kayaknya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dokter Lia, terima kasih dokter Leli atas kesempatannya sudah menyempatkan hadir di acara bingkisan Puskesmas Pantauan ya. Banyak. Untuk teman-teman lainnya, jika ingin menonton kembali apa yang sudah disampaikan dokter Lia sama dokter Leli tadi, itu bisa kembali dinonton di Facebook Puskesmas Pantoloan. Nanti akan kita share kembali, kita simpan live streamingnya, atau juga bisa dinonton kembali di YouTube-nya Puskesmas Pantoloan. Oh iya. Begitu. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, acara bingkisan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.